Kamar ini merupakan saksi bisu peristiwa kematian tragis pelukis kebanggaan Indonesia, Basuki Abdullah. Beliau menjadi korban perampokan yang didalangi tukang kebunnya tanggal 5 November 1993. Peristiwa kematian tersebut meninggalkan banyak memori mengenai diri dan karya-karya Basuki Abdullah. Namun sebelum meninggal, ia mewasiatkan rumah, lukisan, dan koleksi pribadinya untuk negara. Pada tahun 2001, rumah yang terletak di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, diresmikan menjadi Museum Basuki Abdullah. Basuki Abdullah memang pantas disebut sebagai maestro karena karya-karyanya yang luar biasa. Salah satunya lukisan Mahatma Gandhi yang digores menggunakan pensil ini. Karya ini merupakan salah satu masterpiece yang dibuatnya pada tahun 1925 ketika sang maestro masih berumur 10 tahun. Karya tersebut merupakan salah satu dari 123 buah lukisan yang ditampilkan di Museum Basuki Abdullah. Di lantai 2 museum ini, ruangan dibagi menjadi 3 bagian. Tak hanya lukisan yang dipajang di museum ini, berbagai saksi bisu dari perjalanannya di bidang seni lukis ikut ditampilkan. Sepatu, ikat pinggang, kacamata, baret, hingga pakaian yang seringkali digunakan Basuki Abdullah. Begitu pula dengan beragam koleksi pribadinya berupa patung, topeng, wayang, senjata, hingga buku-buku yang jumlahnya mencapai 3.000 buah. Gagasan mendirikan museum sudah tercetus sejak ia masih ada. Pemikiran agar generasi muda penerus bangsa tak hanya mengenali lukisannya, tetapi dapat dijadikan sumber inspirasi dalam memajukan Indonesia. Waduh, luar biasa beliau itu. Saya ingat waktu mulai tumbuh dewasa, dia tahu saya punya bakat melukis. Waktu itu baru mulai belajar main gitar. Tapi ya sekarang, saya main aku kemana-mana diajak. Ya, saya sering kindel kalau dia datang ke Solo, kita kan tinggal bersama di rumah eyang saya itu, sering ngumpul kalau hari Minggu. Ketemu beliau, saya lihat sendiri, setiap ada orang cantik dia panggil, dia lukis. Siap, selalu dengan saudara sendiri, dengan keluarga, dengan ada lagi jalan-jalan, lagi nonton wayang orang. Mulai tumbuh dewasa, terus langsung ikut ke Istana Bogor, ketemu Bung Karno, makan pagi, dengarkan ngomong apa dengan Bung Karno, pagi-pagi itu. Ya, luar biasa, jadi saya melihat suatu karya seni, kekuatan seorang Basuki Abdullah, apalagi saya menyaksikan beliau membuat sketch orang, luar biasa, kuat sekali. Itulah, saya langsung
belajar, pengen belajar melukis, ikutin. Dia punya cat, saya tinggal pulang ke Jakarta, saya kumpulin. Terus tunggu terus sampai ayah saya waktu itu sekolah, ayah saya di sekolah di Jakarta, ketemu lagi, beliau punya rumah di Jalan Pekalongan. Beliau kan main gitar juga. Beliau main gitar. Saya malah ingat waktu pada main gitar di rumah saya dengan paman-paman saya yang muda, yang lainnya. Gitu. Paling jago pasti Abdullah. Nyanyi Elvis. Saya ingat lagi lagu Blueberry Hill. Lalu Young Dream. Pasti I follow him. Main gitar juga. Dan saya bilang saya harus bisa melukis, saya bisa main musik. Lalu yang saya juga komentar, kamu tuh rambut itu ya pasti gitu profilnya, cuma bedanya kalau pasti itu alisnya hitam, saya alis tipis gitu. Mudanya melukis, saya juga melukis awalnya karena sangat dipengaruhi beliau. Tapi begitu saya sekolah ke Amerika, melihat Salvador Dali, saya memberontak dengan warisan yang realisme, yang romantik dari paman saya. Saya masuk ke surrealis. Itulah, makanya itu jadi surrealis. Tapi masih kemarin melukis Lee Kuan Yew, mau terima kasih saya Singapura. Realis juga ya, melukis foto ya lebih gampang lagi. Foto orang. Riang, happy, suka lagi humor sekali, sangat humor. Nggak ada sedih itu. Pokoknya bercanda, ngapain serius-serius gitu. Waktu beliau melihat saya tumbuh di dalam dunia bisnis, mudahin saya aja. Halo, pesan lukisanku begini kan. Itu lukisan pribadi saya. Lukis saya kayak begitu, itu maunya beliau sendiri. Masih gatul lah gitu. Saya masih muda. Oh ini kok kayak VOC, memang ini kayak Peterson Kun gitu. Tapi karena style romantis. Oh dia pernah cerita gini, aku pernah dimarahin yang putri, my grandmother, yang Dr. Suleman, karena dia tinggal sama ayah saya. Kamu tuh Katolik kok cerai? Kalau kita itu bebas, pasti itu Katolik. Saya Islam di sekolah Katolik gara-gara pasti yang bilang sama ayah saya sekolah ini ya Katolik biar dia disiplin. So, kamu Katolik kok cerai? Dia cerita. Saya bukan Roman Katolik kok, Bapak. Jadi apa? Saya romantik Katolik katanya. Itulah. Ya humor-humor kayak begitu itu. Banyak humor lainnya. Pak Harto tahu saya saudaranya Basuki. Bahkan Pak Harto kalau mau ibutin pertama, pamanmu itu dulu melukis semua di Mangkunegaran, aku yang terakhir. Sekarang ibu yang pertama, ibu first lady gitu. Dulu kan di sana ada Gusti Putri, Putin kan keluarga. Ya Basuki kurang pay attention kan. Sekarang kayak kena balesnya. Jadi Putin, jadi kita lebih sering akrab karena Basuki itu. Jadi dengan Pak Harto, baik. Dia kan nggak ngikutin politik. Politiknya ya romantisme itu, impresionis, realis yang romantis dipastikan itulah. So kita melihat dari keluarga Soekarno, keluarga Soeharto, bagi saya gara-gara seorang Basuki Abdullah lebih komfort, lebih gampang dekat gitu. Dia seorang yang sangat kayak seorang filosof, Profesor Dr. Carnegie, watak orang mempelajari. Basuki punya personality yang menarik.
humor, pengetahuannya luas. Dia pernah bilang sama saya, kamu kalau bisa jadi pelukis, kamu harus kuliah yang lebih dari aku. Maka saya belajar ekonomi ke Amerika, saya belajar falsafat politik. Nah, sebenarnya Pak Sugi memberikan masukan. Kenapa Om? Coba kamu baca deh buku autobiografinya Picasso. Picasso itu seorang intelektual. Makanya lukisannya makin tua makin matang dia. Tapi kalau bukan seorang intelektual, ya katanya, ya begini saja. Lama-lama malah drop gitu. Itu saya belajar itu, ya Picasso. Jadi waktu saya mulai ke realis, surrealis, dia waktu agak komplit, kok ninggalkan dunia yang sama aku ini? Because you told me, kok mesti berkembang terus. Saya kuliah di New York di Art Student League, lagi waktu sore ketemu Salvador Dali, lagi lecture. Saya melihat museum, duduk di Modern Art New York, Whitney Museum, Simon Guggenheim. Gimana saya nggak perlu tahu? Iya. Gitu. Jadi aku juga banyak terinspirasi dari Basuki. Oh, bergaul. Jadi apalagi saya di dalam dunia yang banyak sebagai entrepreneur. Dia selalu bilang saya jangan jadi pedagang. Entrepreneur itu bisa mempelajari watak-watak kenegarawanan. Itu Basuki. Ya, jadi saya mendalami apa itu entrepreneur. Iya, tidak ada komersilnya sama sekali. Dia punya refleksi kekaguman dengan perjuangan orang-orang yang dilukisnya. Soul jiwanya beliau yang keluar dari hatinya benar-benar. Ironinya itu ada dimanapun kan, cucu langsung dari Dr. Wahidin ini. Dan saya kalau ngumpul lama di sini di rumah ini, ya di ruang ini, di situ duduk ngobrol. Benar-benar canda kadang-kadang sama anak-anak saya, banyak cerita. Kenapa pahlawan? Kenapa dengan Bung Karno? Dia kan ngagumi Bung Karno juga. Coba dia tanya saya, kamu paling sering sketch saya Bung Karno mana? Yang perangko, dipakai perangko di samping. Wah, kamu ngerti lukisan katanya. Orang saya kira itu nanti tumbuh, pendidikan tumbuh, emansipasi tumbuh, knowledge tumbuh, saya kira orang akan melihat pasti dulu. Yang sekarang saya ingin ingatkan kepada keluarga Nawati yang ngurus yayasan itu, coba klarifikasikan rumah, data semua inventarisir lukisan itu. Karena aku udah lihat ada palsu-palsu itu, tapi nggak seberapa banyak ya. Semua dipalsu, Pak Pandi dipalsu. Siapa yang dihubungi Pak Ciputra itu? Indra Gunawan. Sugi juga dipalsu. Aku ditawarin gitu. Aku langsung bilang ini bukan Basuki ini. Orang aku tahu semua kok. Kursus saya ngelukis, kursan-kursannya tahu kok. Itu harus kita jaga. Itu yang paling menyedihkan. Tidak mengapresiasi. Ada seorang yang melukis, tapi ya nggak bisa, namanya karya seni itu kayak karisma, anugerah. Itu gift from God. Ya, pasti kelihatan. Tapi itu harus dikonsolidasikan. Semua banyak sekarang dengan teknologi baru kan bisa aja. Bisa Salvador Dali banyak sekali dipalsuin. Mark Chagall juga. Saya ingin knowledge yang luas ini supaya untuk masukan untuk masyarakat kita. Nah ini 100 tahun Basuki Abdullah, saya harapkan ada suatu koordinasi and consolidation di keluarga, di masyarakat, sambil merefleksi karya-karya beliau, sehingga terjadilah persenyawaan
diluhung kalau